Apa jadinya jika menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia, justru bukan bendera merah putih yang menjadi sorotan, melainkan bendera bajak laut dari anime Jepang. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di RRV Media. Berita hari ini, fenomena bendera One Piece viral di Indonesia jelang HUT RI ke-80. Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Apa jadinya jika menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia, justru bukan bendera merah putih yang menjadi sorotan, melainkan bendera bajak laut dari anime Jepang. Fenomena ini sedang ramai dibicarakan setelah sejumlah warga di berbagai daerah terlihat mengibarkan bendera bajak laut ala anime One Piece, lengkap dengan simbol tengkorak dan topi jerami, khas karakter utama yaitu Monkey D. Luffy. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara sporadis, melainkan muncul di beberapa wilayah secara bersamaan, mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Sumatera. Bahkan, sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan bendera tersebut dikibarkan di depan rumah, lapangan, hingga tiang-tiang tinggi, seolah menjadi simbol baru menjelang perayaan kemerdekaan. Pemerintah pun turun tangan. Kominfo menyampaikan bahwa pengibaran simbol asing harus dilihat dari konteks hukum dan budaya Indonesia. Tindakan itu bisa timbul polemik jika tidak dijelaskan. Juru bicara Kominfo, Dedi Permadi, menyatakan, pemerintah tidak melarang kreativitas masyarakat, tapi simbol negara seperti merah putih harus dihormati dan tak boleh digantikan. Kita sangat menjunjung tinggi ekspresi budaya, tapi tetap dalam koridor yang menghormati simbol negara. Jangan sampai semangat nasionalisme tertutupi oleh tren sesaat, ujarnya. Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan edaran kepada seluruh kepala daerah agar meningkatkan edukasi mengenai simbol negara dan pentingnya menghormati bendera merah putih. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Batsiar menambahkan bahwa pemerintah daerah diminta menggelar sosialisasi melalui sekolah, Karang Taruna, hingga RT RW agar masyarakat paham batasan dalam berekspresi. Kami tidak ingin menjadi polemik panjang. Masyarakat kita harus cerdas memilah mana budaya dan mana simbol resmi kenegaraan, ujar Batsiar. Presiden Prabowo Subianto pun angkat bicara. Dalam konferensi pers, ia menyampaikan dirinya memahami kegemaran anak muda pada anime, termasuk One Piece. Namun, Prabowo menegaskan, semangat kemerdekaan Indonesia harus dijaga. Bendera merah putih adalah simbol harga diri bangsa, jangan sampai diganti dengan bendera bajak laut. Ia menambahkan, pemerintah tidak akan langsung menghukum, tapi edukasi perlu dilakukan. Kepala daerah dan tokoh masyarakat diminta untuk beri pemahaman kepada warga. Bendera One Piece boleh dikibarkan di kamar atau saat festival budaya, tapi jangan di tiang bendera pengganti merah putih. Pengamat budaya populer dari UI, Dr. Fitriani Lestari, menyebut ini bagian dari pergeseran ekspresi budaya anak muda. Anak muda lebih dekat dengan budaya global seperti anime, K-pop, dan Hollywood. Simbol budaya pop itu powerful, bisa jadi sarana edukasi juga, selama tidak menggantikan simbol kenegaraan, kata Fitriani. Media Jepang pun ikut menyoroti fenomena ini. Anime News Network dan Sora News 24 meliput hal tersebut, menyebut sebagai bentuk fandom ekstrim dari penggemar One Piece. Akun resmi One Piece bahkan ikut merespon. Mereka menulis, Indonesia, you guys are amazing, sambil menambahkan emoji bendera. Namun, komentar ini justru picu kontroversi.
Kominfo dan Kemendikbud kini siapkan kampanye Bangga Bendera Kita, ditujukan ke sekolah, kampus, dan komunitas kreatif. Tujuannya beri pemahaman tentang simbol negara tanpa menekan kreativitas anak muda. Pemerintah juga akan rilis panduan resmi tentang penggunaan simbol non-negara di ruang publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, terutama menjelang peringatan Hari Besar Nasional. Tokoh agama dari MUI, Kiai Haji Ma'ruf Ishaq, mengimbau masyarakat agar tidak mudah latah ikut-ikutan tren yang bisa menimbulkan keresahan. Simbol negara punya nilai sakral, jangan sampai karena tren makna itu hilang. Kesimpulannya, fenomena ini punya dua sisi. Di satu sisi, antusiasme terhadap budaya pop tinggi, tapi di sisi lain, simbol negara tetap harus dijaga agar semangat nasionalisme tidak tergeser tren sesaat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Stay safe dan sampai ketemu lagi. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan generasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media